Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan Pak, kami dari mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Di sini ingin melakukan wawancara terkait etika profesi hukum. Di sini kami sudah mempunyai beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Bapak. Sebelum itu kami ingin perkenalkan nama kami terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Levi. Sini ada teman saya. Nama saya Raihan Dwi Kurnia. Saya Ahmad Ali Habibi. Saya Rahmat Hasan Indongalit. Mungkin itu saja perkenalan dari kami, Pak. Mungkin dari Bapak bisa izin memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Salam mahasiswa, salam semangat ya. Salam. Terima kasih atas kedatangannya. Kita tetap apresiasi terkait mahasiswa yang selalu menggali ilmu tidak hanya di kampus tapi di luar. Kalau kayak gini kan di luar. Nah, perkenalkan, nama saya Damsi. Saya di sini selaku Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia Provinsi Banten. Nah, kemudian di organisasi saya aktif di organisasi advokat. Jadi di DPD ini menaungi seluruh DPC yang ada di Provinsi Banten. Nah, selanjutnya saya mempunyai firma hukum juga, yang kemarin ada juga mahasiswa UIN observasi juga, cuma terkait masalah kalau kemarin itu manajemen lah firma hukum, terkait firma hukum, karena ada mata kuliah hukum dagang ya, ada kan? Nah, ada 4 orang kemarin kalau nggak salah. Mungkin itu saja dari saya. Semangat terus, pesan saya jangan lelah mencari ilmu ya kan, karena kelelahan itu akan dibayar di masa yang akan kalian raih nantinya. Jadi kalau nggak ada istilahnya itu bukan masalah tiada proses tidak mengkhianati hasil tuh enggak, jangan berpikir begitu ya kan, tapi harus berjuang dulu ya kan. Saya juga pernah jadi mahasiswa ya kan, sampai sekarang pun saya mahasiswa ya kan, tapi di tingkat lanjutan program doktor. Tujuannya ya biar teman-teman tuh semangat aja, termotivasi ya kan. Ya, dengan adanya begitu teman-teman saya itu termotivasi ya kan. Ya, kita pintar-pintar enggak, jenius enggak kan, ya kan, tapi kita bisa menginspirasi teman-teman untuk melakukan yang terbaik. Itu saya. Mungkin lanjut kalau memang ini mungkin, nah perkenalkan itu namanya Pak Pus. Nanti kalau saya ada ini lanjut dengan Pak Pus ya. Kalau memang ini. Tapi kan nggak terlalu panjang kan? Nggak panjang-panjang kan? Maksudnya nggak banyak kan? Iya. Oke. Ini nggak bangkunya. Nggak. Langsung tanya kamu. Mungkin kami ingin langsung memulai terkait wawancara kami. Ini kami ingin menanyakan dari pertanyaan pertama, Pak. Yang pertama, tapi ini ya, dengan terkait etika profesi ya kan, profesi hukum kan. Kalau di luar itu kan saya ya, karena profesi kita ini insya Allah bisa kita jawab ya kan. Tapi kalau di luar itu ya kan. Pertanyaan yang pertama dari saudara Rehan. Jangan saling lempar kalian. Harus punya mental ya kan. Tidaknya kenapa kita harus biasakan gitu loh. Jangan takut salah, jangan malu. Ya, kalau kita malu nggak kapan bisanya kita, ya kan? Santai aja kita, ya kan? Kalau mau ngopi-ngopi, makanya saya kalau nggak bisa formal itu. Kalian pakai jas ini terpaksa juga ya sebenarnya kan. Harusnya buat banner tadi ya, biar ini ya kan, mahasiswa UIN ya. Biar nggak ribet bawa jas.
Oke, lanjut janda aja. Mungkin terima kasih Pak Ketua sudah mengizinkan kami sebelumnya untuk melakukan observasi. Mungkin izin bertanya Pak. Untuk pertanyaan pertama, kalau dari pribadi Pak Ketua, apakah ada momen tertentu Pak Ketua sampai Pak Ketua ini melihat profesi advokat ini sangat menarik gitu. Misalkan kayak apa, kalau waktu itu sempat ada Bang Isnur datang itu ke UIN itu bicara, waktu itu sempat melihat advokat ini kayak sakti, tiba-tiba datang ke polsek, terus teman dia yang ditahan tiba-tiba dengan surat kuasanya bisa langsung bebas. Itu kalau menurut beliau gitu. Tapi adakah momen tertentu sampai akhirnya Pak Ketua memutuskan untuk menjadi advokat? Jadi kalau ditanya memutuskan untuk menjadi advokat itu, justru saya tidak mau jadi advokat sebenarnya awalnya, ya kan? Karena kita waktu mahasiswa itu tahunya karena dosen itu banyak dari birokrat, ya kan? Jadi untuk pembicaraan seorang advokat itu nggak pernah saya dengar. Tahunya saya mau jadi notaris, jaksa sama hakim pada saat itu kan. Tapi setelah proses perjalanan, mungkin saya sederhanakan, ya kan, nanti diedit aja ya. Apa ada momen yang dibilang tadi pertanyaan, ada momen ya kasus tertentu, ya kan, sehingga saya bisa mengubah cara pandang? Ya tentunya pasti ada dong, ya kan. Ada momen yang tertentu yang berkesan bagi saya itu, misalnya dalam pembelaan. Nah, pembelaan terhadap klien yang kurang mampu, atau klien yang tidak pernah melakukan, bisa kita bebaskan. Seperti yang tadi, tiba-tiba ada surat kuasa sakti, ya kan, orang langsung bebas. Tapi dengan cara pandang begitu, saya momen yang bisa merubah itu, saya jadi terinspirasi dengan teman-teman itu, rekan sejawat itu yang bisa membebaskan orang yang tadinya bersalah menjadi tidak bersalah. Seperti contohnya kita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya kan, itu tadinya dituduh memasuki perkarangan orang tanpa izin. Dengan proses yang kita lewatin, proses pengadilan yang kita lewatin, kita menggali semuanya. Jadi klien kita ini terdakwa ini bebas. Nah, dengan cara momen tersebut, kenapa ini bebas, saya jadi terinspirasi. Jadi cara pandang saya ketika ada yang begitu, saya harus lebih belajar lagi terkait pembelaan, ya, baik dalam pembelaan kepada orang yang kurang mampu atau yang memang membutuhkan pembelaan, begitu. Karena selain itu kan, kenapa kita membantu orang yang nggak mampu itu sudah menjadi kewajiban kita, karena ada di Lapas Sumpah Advokat itu, satu, membantu orang yang tidak mampu, tidak melihat dari ras yang ada, tidak melihat agama, perbedaan, nggak kita lihat itu. Karena profesi advokat ini menurut kami adalah profesi yang mulia, officium nobile. Itu mungkin kalau ini lagi nanti.
Mungkin pertanyaan selanjutnya, Pak, dalam organisasi advokat ini gimana sih organisasi ini menegakkan etika profesi anggotanya apabila ada anggotanya yang mungkin melanggar ketentuan atau lalai dalam kewajibannya? Kalau dari organisasi menegakkannya kayak gimana, Pak? Jadi kita prosedurnya gini ya, kita sudah ada Dewan Kehormatan ya. Dewan Kehormatan itu merupakan pimpinan sidang nantinya ketika ada advokat yang melanggar kode etik. Jadi prosedurnya kita menerima dulu laporan atau disposisi. Ada dua laporan. Pertama, laporan yang dilaporkan atau diadukan ke pusat. Nah, itu disposisi ke DPD, ke kita. Kemudian yang kedua, ada yang pengaduannya langsung ke DPD. Nah, jadi cara penegakannya, ya kan, ya tetap kita prosesnya kita panggil pengadu dan teradu. Nah, kita tugaskan kepada Dewan Kehormatan untuk menyidangkan perkara kode etik yang ada terkait aduan tersebut. Jadi proses pertama itu hearing dulu. Hearing itu maksudnya didengar dulu pengadu itu seperti apa, ya kan? Pengaduannya seperti apa. Kemudian diberikan hak juga kepada teradu seperti apa. Jadi hearing dulu, diupayakan untuk bermediasi. Jadi tidak langsung kucuk-kucuk untuk disidang. Sampai 3 kali diberikan waktu untuk proses hearing. Nah, selanjutnya baru prosesnya sama, penegakannya. Prosesnya sama dengan sidang. Ada jawaban, ada pembacaan aduan, ada jawaban, kemudian ada sanggahan lagi, replik, duplik, ya kan? Dari proses misalnya dalam pengaduan nanti ada lebih ditegaskan lagi ya melakukan replik, kalau jawaban ada duplik, dan proses pembuktian kemudian lainnya. Oke, ada lagi? Ya, penegakannya seperti itu ya. Jadi kita untuk saat ini menerima laporan aduan dulu dari orang yang dirugikan terhadap advokat tersebut. Ya, dirugikannya misalnya menelantarkan klien, ya kan? Ngambil uang, dikerjain enggak. Nah, gitu, ya. Lebih ini ada lagi. Terus ada itu terkait sama klien, tapi ada juga sesama advokat. Misalnya saya sama advokat itu saling menghormati, saling menghargai. Nggak boleh, ya kan, kita tidak menghormati sesama profesi, sesama advokat. Itu kalau dia nggak suka bisa diadukan ke Dewan Kehormatan atau Dewan Etik di organisasi advokat tersebut. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Sebagaimana yang kami pelajari kan, advokat ini adalah profesi hukum yang tidak boleh beriklan. Kemudian akhir-akhir ini banyak fenomena di mana advokat ini menjadi seorang influencer. Jadi secara nggak langsung juga dia beriklan. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak atas fenomena seperti itu, Pak? Jadi memang advokat itu sudah diatur dalam kode etik advokat, itu memang tidak boleh beriklan. Nah, kalau notaris itu kan dia nggak boleh beriklan, pasang pelang papan nama yang ukurannya lebih besar, karena sudah diatur dalam aturan peraturan profesi notaris. Namun untuk pemasangan pelang juga di profesi advokat ini tidak diatur secara eksplisit atau terperinci berapa ukurannya, nggak ada, ya kan? Nah, terkait profesi advokat yang beriklan sebenarnya tidak boleh, ya kan? Kalau sekarang kan zamannya digital, kita bisa lihat, ya kan,
apa namanya, advokat itu berikan iklan segala macam ya kan, banyak. Cuma kan yang jadi persoalan ini ya kan, mungkin nggak mungkin lah jeruk makan jeruk mungkin ya kan. Cuma kalau kan itu ya kan, makanya kebanyakan mungkin udah tahu advokat itu tersebut ya kan, ya, mengetahui lah isi dalamnya kan. Tapi ya satu mungkin faktornya dia tidak mau melaporkan karena sama teman sejawat ya kan. Dan kemudian yang kedua, bisa juga dilaporkan sama aktivis umpamanya atau pengawas, pengontrol apa segala LSM segala macam, bisa saja, asalkan kerugian yang dialami terhadap iklan advokat itu terpenuhin. Kalau nggak terpenuhin ya kita bisa dilapor balik gitu loh ya kan. Nah balik lagi terkait advokat itu boleh beriklan, nggak boleh, aturannya begitu. Cuma siasat juga, ini advokat ini banyak ya, bisa kita buka di searching di Google ya kan. Bagaimana misalnya ada yang konsultasi ya kan, bagaimana perkara perdata menjadi pidana umpamanya ya kan. Tapi disiasatin sama mereka. Jadi pernah saya ikut apa namanya, terkait mengikuti digital, era digital sekarang itu. Jadi kita nggak sepenuhnya untuk apa namanya, nggak beriklan intinya ya. Karena kalau beriklan itu kan berbayar. Nah kalau di Google itu kan kalau ada AD, nah itu pasti berbayar. Ads ya namanya, ads double D ya kan. Nah itu berbayar itu kalau mungkin, bukan mungkin ya, kalau dia menurut saya dikatakan beriklan itu dia menggunakan jasa pihak ketiga ya. Tapi kita bisa lihat juga kan kalau di TV itu iklan juga nggak umpamanya ya kan. Penasihat hukum ya kan, misalnya sudah film udah selesai ya kan, penasihat hukum siapa gitu ya kan, advokat ini ya kan. Itu lebih eksplisit, terperinci lah kalau memang ini. Sebenarnya secara tegas advokat itu nggak boleh beriklan. Oke, cukup. Selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan. Saran Bapak bagi para advokat muda nih Pak, agar tetap konsisten memegang teguh prinsip etika dalam praktik profesinya. Ya gini, Gimana tuh Pak? sebelumnya saya kalau kegiatan setelah sumpah advokat, saya selalu berpesan kepada rekan-rekan advokat yang baru disumpah itu. Pesan saya itu yang pertama, tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, kan? Pesan saya. Yang kedua, tidak melanggar peraturan organisasi. Yang ketiga, tidak melanggar kode etik advokat. Yang keempat, tidak melanggar sumpah advokat. Jadi pesan saya kepada untuk selalu menjaga etika ya kan, kepada advokat-advokat muda ini, selalu bernaung atau mempelajari kode etik ya kan. Kemudian terapkan ketika atau menjalankan profesi advokat tersebut, karena setiap aturan yang dibuat itu tentunya bertujuan baik. Itu dari saya. Apa loh? Izin bertanya lagi Pak Ketua, apakah seorang advokat itu boleh untuk menolak klien yang ingin
meminta bantuan hukum, terus misalkan dari yang tidak mampu. Jadi gini, boleh malahan diatur dalam lafaz sumpah advokat yang sudah diatur di dalam Undang-Undang 18 2003 tentang advokat. Jadi boleh kita menolak. Nah, sebenarnya secara hukum, secara aturan juga sumpah advokat juga lafaznya nggak boleh juga menolak perkara. Tapi kita boleh menolak perkara ketika dengan alasan-alasan yang misalnya satu, contoh ya, kita tidak memahami ya kan permasalahan, itu yang pertama. Yang kedua, kita berhak menolak itu karena yang tidak pernah kita tidak mengerti lah, inti maksudnya ya, paham kan? Nggak ngerti, masa kita harus paksa kan? Nah, itu berhak menolaknya. Yang kedua, kita mempunyai konflik of interest, punya kepentingan. Kita ketika kita pegang perkara ini, kita punya perkara lain. Nah, itu khawatirnya perkara lain ini ada konflik of interest, jadi yang merugikan kita, itu boleh kita tolak. Nah, terkait orang yang kurang mampu, yaitu tadi yang saya bilang, kalau walaupun dia nggak mampu, minta bantuan ke kita, terus kita tolak, bukannya masalah kasihan apa nggak kasihan ya, tapi kalau kita tidak mampu menangani perkara tersebut, ya boleh dong kita berhak menolaknya, ya kan? Kemudian kita berhak menolaknya juga walaupun dia kurang mampu, nggak mampu, dia sudah dapat kuasa dari orang lain, sedangkan dia keras sama kita. Oh, ini sih misalnya Ryan ini yang bisa perkara ini bagus umpamanya, mempunyai integritas, tapi karena dia nggak mampu di perkara yang dialami oleh orang yang kurang mampu tersebut, pencari keadilan yang kurang mampu tersebut, dia berhak menolak. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana Bapak melihat terhadap perkembangan di era digital ini, terutama dari AI ya, Pak? Karena AI ini kan mungkin kita tahu banyak kayak membantu, kayak bikin surat perjanjian, ada juga surat akta-akta yang bisa dibikin dari AI gini. Menurut pandangan Bapak gimana terhadap perkembangan digital kayak gitu, Pak? Ya, memang saya sebagai advokat menyadari ya, melihat era digital sekarang sebagai masa transformasi hukum yang menurut pembaruan regulasi dan pemahaman yang mendalam, ya kan, tentang teknologi. Terkait AI ini, memang sekarang kita yang abang sampaikan tadi ya kan, memang kita dipermudah sekarang gitu ya, membuat perjanjian ini cukup dengan AI ya kan, udah ya kan, udah bisa jawabnya detail begitu ya. Nah, itu dan juga itu juga ada sumbernya gitu loh, ada sumbernya dari siapa gitu ya kan. Mungkin kalau namanya Ryan aja muncul, ya kan, dia mungkin Ryan mahasiswa UIN ini muncul kali, ya kan. Tapi dia harus ini apa namanya, harus ada catatan juga, misalnya jurnal ya kan. Nah, dan tata kelola AI ini menjadi fokus itu yang harus diatur dengan prinsip etika dan hukum yang adaptif lah, agar dapat melindungi hak individu terkait privasi ya kan, sekaligus mendorong inovasi teknologi yang secara bertanggung jawab.
Jadi tidak kita pungkiri dengan AI ini membuat kita mudah. Namun seorang advokat itu tidak boleh juga percaya dengan adanya AI ini, gitu loh. Walaupun sudah tahu jawabannya, gambarannya sudah tahu terkait misalnya membuat perjanjian, ya kan, atau dasar hukum penipuan, penggelapan alat bukti, tetap seorang advokat harus riset, meneliti lagi, mencocokkanlah apakah benar ini sesuai, ya kan. Bukan kita tidak percaya, tapi seorang advokat itu harus mempunyai ya ketelitian, cermat gitu loh, nggak boleh kabur gitu loh, harus jelas kan undang-undang yang ada. Mungkin dari saya begitu terkait AI tersebut. Baik Pak, izin bertanya pertanyaan selanjutnya. Bapak boleh tolong jelaskan dan sebutkan prinsip-prinsip dasar etika dalam profesi advokat, Pak? Ya, kita di advokat itu, atau bukan di advokat itu ya, di dalam undang-undang advokat memang harus mengetahui, dan prinsip dasar advokat itu yang pertama kebebasan, meliputi kebebasan, ya kan, kebebasan dan kemandirian. Maksudnya apa di sini? Ya, advokat itu harus bebas dan mandiri, nggak boleh mandiri dalam menjalankan profesinya, ya. Tidak boleh dipengaruhi oleh pihak lain, dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Maksudnya apa? Tidak boleh dipengaruhi orang lain itu, ya kan? Misalnya kita membela kepentingan klien kita, ya kan, atau pencari keadilan, kita ditekan, ya kan, kita ditekan dari pihak tertentu dalam memberikan nasihat hukum. Nah, itu tuh nggak boleh. Atau bertindak dalam suatu perkara, itu kita ditekan aja nggak boleh, ditakut-takutin juga nggak boleh. Dan juga nggak boleh juga kita advokat itu maksudnya identik sama klien. Misalnya ketika lagi membela klien, ya kan, tiba-tiba klien ini udah tahu kalah perkara ini, umpamanya klien, Pak bisa nggak di, misalnya apa namanya, apa bahasannya itu ya, dikondisikan, dikasih uang, umpamanya kasarnya itu kan. Nah, kita mengikuti, identik berarti kan kita sama klien mengikuti itu. Nah, itu nggak boleh. Kalau identik sama klien itu nggak boleh. Kalau kita mengikuti klien, identik sama klien, kita melanggar kode etik. Itu yang pertama terkait prinsip advokat itu. Yang kedua, integritas moral. Advokat harus memiliki integritas, ya kan, moral yang tinggi untuk menjaga nama baik dan keluhuran profesi advokat. Karena advokat ini profesi yang officium nobile, begitu. Terkait integritas itu maksudnya advokat harus menjaga kredibilitasnya dengan tidak memberikan keterangan yang menyesatkan atau menjamin kemenangan dalam suatu perkara. Jadi advokat itu nggak boleh, misalnya ada klien nanya atau pencari keadilan nanya, Pak, bisa nggak menang nggak perkara saya, umpamanya. Oh, pasti menang, Bu. Apalagi ditambahi bumbu-bumbu, yang penting ibu kasih uang, pasti menang perkaranya. Itu nggak boleh. Nah, ya harus mempunyai integritas moral yang tinggi. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanggung jawab, ya kan? Tanggung jawabnya seperti apa? Advokat itu harus bertanggung jawab terhadap klien atau pencari keadilan. Advokat itu harus memberikan pelayanan yang terbaik, menjamin kerahasiaan informasi klien dan tidak memberikan keterangan yang menyesatkan tadi.
Maksudnya apa? Menjamin kerahasiaan informasi. Jadi misalnya klien kita tanganin, ya kan? Kemudian setelah kita tangani, kita cerita klien kita itu begini-begini, ya kan? Karena suatu perkara yang kita pegang, misalnya melakukan pencabulan, ya kan? Benar dia melakukan pencabulan. Terus tiba-tiba kita setelah nggak bersama dia, kita buka cerita ke advokat lain atau ke pihak lain. Nah, itu nggak boleh. Kita harus menjaga rahasia klien itu. Itu. Yang ketiga itu, yang keempat yaitu menjaga rahasia jabatan. Maksudnya apa? Advokat wajib menjaga kerahasiaan informasi klien itu tadi. Bukan hanya sekedar pada saat menangani klien, ya kan? Tapi setelah itu nggak boleh. Misalnya serba salah, dilema. Ini agak panjang ya, dilema. Sekarang tuh gini, nanti kalian edit aja ya. Serba salah tuh gini, rahasia jabatan itu satu sisi misalnya seorang advokat A membela klien, ya kan? Tiba-tiba ada pengacara, ya kan? Padahal dia udah keluar nih, udah nggak jadi pengacaranya lagi, bukan advokatnya lagi. Tiba-tiba ada advokat yang nggak tahu cerita melaporkan advokat ini bahwasanya kompromi, mengetahui tindak pidana, ya kan? Karena dia bagian membela itu. Tiba-tiba dilaporin, dipanggillah sama polisi, kemudian dia harus menerangkan, menjelaskan. Satu sisi dia punya rahasia jabatan, ya kan, yang otomatis dia tidak bisa dipanggil atau memberikan keterangan di hadapan penyidik karena dia punya rahasia jabatan. Kalau dia advokat tersebut memberi keterangan, menerangkan di dalam BAP, kalau kliennya nggak terima, ya kan, dia kena kode etik, gitu. Jadi yang kita lakukan selama ini, advokat itu tidak memberikan keterangan, tapi hanya menyampaikan bahwasannya satu, kalau memang ada pelanggaran terhadap advokat itu kode etik, maka proses kode etik dulu, ya kan, ditetapkan dulu kode etik, baru bisa dia memberikan keterangan. Gitu ya, rahasia jabatan nggak boleh, pokoknya yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang selanjutnya solidaritas terhadap rekan sejawat. Nah, advokat wajib memelihara rasa solidaritas sesama advokat, ya kan, dengan memberikan bantuan hukum kepada teman sejawat yang membutuhkan. Jadi harus solid, nggak boleh saling caci, saling maki, itu nggak boleh, ya kan. Nah, kemudian itulah yang untuk terkait prinsip-prinsip dasar advokat itu. Yang pertama tadi kemandirian, ya kan, kebebasan dan kemandirian. Yang kedua integritas moral. Yang ketiga tanggung jawab, ya kan. Kemudian menjaga rahasia jabatan. Itu sebagiannya ya. Ada yang lebih detailnya ada diatur dalam kode etik advokat. Oke. Mungkin izin bertanya buat yang terakhir, Pak Ketua. Misalkan Pak Ketua dalam kondisi tertentu seperti kayak kondisi darurat atau tekanan emosional dari klien, bagaimana sih cara advokat tetap menjaga objektivitas dari standar etika ini? Iya, dalam kondisi darurat ataupun seperti apapun, ketekanan apapun,
ya kan, tekanan emosional kadang nggak, misalnya kan ada klien ini banyak nanya kan, detail dia nanyanya kan. Nah kita ke bawah nggak boleh, jangan sampai, kita harus tetap tenang. Ada klien yang detail, yang sudah jelas kita atur, tapi dia masih nanya, ada yang kayak gitu. Nah dalam kondisi tersebut advokat harus tetap menjaga objektivitas. Nah, objektivitasnya dan standar etika profesi. Dengan cara-caranya, satu, tetap menjaga profesionalisme dan independensinya. Advokat wajib bersikap profesional dan independen, tidak terbawa emosi. Ya, tidak terbawa emosi atau tekanan dari klien atau pencari keadilan, agar tetap mampu memberikan nasihat hukum yang rasional dan objektif. Ya, jadi kalau kita emosi, nggak bisa menahan emosi, jadi nggak objektif lagi, ya itu udah marah-marah, pikirannya kemana-mana, ya kan? Dan objektif itu kita menilainya, memberikan bantuan hukumnya secara objektif sesuai dengan fakta, ya kan? Kalau nggak sesuai fakta, ya apalah kata-kata, ya kan? Kira-kira gitu. Kemudian yang kedua, ya tetap ketika dalam menjalankan, ketika pada saat itu tetap kita upayakan untuk menjadi seorang mediator, ya kan? Dalam perkara apapun. Makanya ada istilah sekarang itu RJ, ya, restoratif justice. Kalau pidana, kalau per polisi kalau bisa, jadi harus multi talenta advokat ini. harus tahu psikologi, secara psikologi, ya kan, maunya rakyat seperti apa, maunya apa, siapa namanya, Habibie seperti apa, ya kan. Jadi harus multi talenta, diupayakan untuk mediasi baik pidana maupun perdata. Itu kemudian ya tetap misalnya mengacu kepada kode etik, ya kan. Ngaji kode etik itu harus selalu merujuk kepada kode etik advokat Indonesia sebagai pedoman dalam bertindak, melangkah, termasuk menjaga kerahasiaan dan menghindari konflik kepentingan atau konflik of interest, ya kan. Dan tidak melakukan yang dapat merugikan pencari keadilan atau klien. Nah, dengan langkah-langkah yang disampaikan tadi, advokat dapat menjaga objektivitas dan standar etika meskipun menghadapi tekanan emosional, ya kan, baik dari pihak lain maupun dari klien, ya kan, sekaligus memberikan pelayanan yang profesional. Itu. Baik. Mungkin kami berterima kasih atas jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan tadi. Mungkin kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam hal bertanya, dan kami mungkin sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.